Jelas sudah. Alah koordinator nih. Arahkan mobil kemana parkir? Itu wartawan lah. Perjuangkan udah PBB. Cuman ini mobilnya. Iya. Iya, otopsinya di sini lah. Siap nanti barulah dikebumikan lagi. 6,5 tahun. Kita datang sini loh bulan Apa lah kayak mana bangkai ayam itu nanti? Aku udah pernah kecium kayak gini. Manusia kan semua enggak, dia kayak meleleh-meleleh. 6 bulan masih gitu. Kalau lah itu kita tengok aja. Karena kan apa tengok? Dia kan nggak dipermalin sih. Enggak dipermalin kan? Enggak, mana dapat lagi dipermalin dia. Di sini enggak mungkin kejebak banjir sama. Kalau bisa orang ke sini. Banjir di mana? Di apanya banjir? Tempat si Joshua. Sekali pula tadi malam itu. Cimpur aja tadi malam kebanjiran. Udah ke sekolah kan? Iya. Yang merem dia. Ini banyak orang yang ngomong. Kita sampai di sini sampai di Gading. Nengok. Inilah di Gali, ini bentar lagi. Bentar lagi lah. Datang aparatnya turun semua. Yang lama itu tidak kenal. Iya kayaknya. Iya. Daun nyado. Kiburuan mereka. Unang di Jolo napanung ibu di meo enggak minggir. Harus tegas. Aku hafal udah dibilang lagi bepung bereng japung. Bang Koko nang buat jeng. Terlebih Bang. Kita wajib bertahap pada hari ya. Terima kasih. Oras. Foto.
Polisi, militer udah sampai, dia udah sampai ya, udah sampai. Oh. Jangan dong video do ano mah di live. Video biasa do. Tengah godang memakai. Emosi dia gara-gara apa? Ada dimarah-marahi mungkin. Saya mau. Apa namanya? Ini jubir. Tim forensik. Standby dari jam 11, datangnya jam 4. Udah pas jam 4 ini? Ya, setengah 4 lebih. Ini mau membongkar jenazahnya. Berada Joshua Lumban Tobing. Apanya dokter? Sini deh. Ini satu ya, bidannya, bidan forensik. Bidan apanya? Bidan forensik. Enggak ada. Bidan otopsi bidan. Mana ada bidan forensik? Membilangnya aja nyatu. Ini kedua. Mana? Mudah-mudahan Tuhan meninggalkan doa-doa terungkap kasusnya Lumban Tobing Joshua Lingkung berada ini. Lewat siapa yang lewat sana. Jadi sekali lagi kami mengungkap, kami mengharapkan kepada pihak khususnya Denpom yang penyidik ya untuk terbuka, transparan dan objektif di dalam menindaklanjuti perkara ini supaya perkara ini terang benderang ya. Nah ini mungkin lebih lanjut mungkin dari Pak Wison yang langsung menyaksikan dan ya di waktu di batalion. Terima kasih. Jadi waktu kami berkunjung ke batalion 132 Bukit Salo, kami mengambil barang-barang yang diizinkan oleh batalion untuk
kami ambil barang-barang yang di luar TKP. Pada waktu itu kami Itu kapan? di Kira-kira? 2 minggu sesudah 2 minggu dikebumikan. setelah dikebumikan. Ya. Jadi waktu kami ke batalion, Bapak Prabudi namanya, pastinya almarhum, mengatakan bahwa saya pertanyakan di mana CCTV yang mengarah ke jalan, ke arah ke gudang logistik. Artinya kalau gudang logistik itu siapapun yang lewat dari sana pasti nanti terlihat. Mau jam berapapun dia lewat pasti nampak di CCTV itu. Jadi kemarin saya pertanyakan sama Pak Prabudi mengatakan bahwa CCTV yang 2 itu sudah diserahkan ke Denpom Pekanbaru, sudah dibawa sebagai barang bukti. Tetapi kemarin waktu kami bertemu dengan Bapak yang dari Kodam Medan, memanggil daripada Denpom Pekanbaru, mereka tidak menyerahkan atau tidak tahu CCTV itu di mana. Tidak mengakui bahwa Tidak CCTV mengakui. itu sudah diterima. Ya. Nah, demikianlah Saya kira ya. informasi menurut yang kami ke TKP. Memang waktu di TKP kami tidak diperbolehkan masuk karena masih ada polis lain. Jadi kami hanya melihat dari luar. Jadi lebih lanjut lagi Pak, saat siapa yang menyampaikan itu sama Bapak anggota dari batalion itu? Bapak Siapa namanya? Prabudi. Bapak Prabudi Iya. memang menyampaikan seperti Iya, itu seperti sama itu. Bapak bahwa CCTV sudah diserahkan Diserahkan ke Denpom Denpom. Pekanbaru. Namun pihak Denpom Tidak mengakui. tidak mengakui Iya. bahwa sudah menerima CCTV dari batalion gitu Pak ya. Iya. Itu dia. Jadi harapan Bapak ini sekarang bagaimana? Ya harapan kami kepada batalion Bengkinang dan juga Bapak Danrem yang baru sekarang agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Harapan kami sebagai orang tua dan Keluarga juga korban. dan juga mungkin masyarakat banyak mengharapkan penegakan hukum di negeri kita ini boleh transparan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi ini adalah instansi pemerintah yang menjaga negara NKRI ini hendaknya bersikap jujur, satria selaku penegak hukum. Demikianlah Pak. Sedikit lagi saya tambahkan sedikit. Bukti yang lain Ya. seperti tali gantungan, seragam senior yang dipakai yang ketika tergantung, apakah ada Kalau diserahkan dari barang bukti Denpom? yang lain Pak, semua diserahkan ke Denpom, baik pakaian, baju dinas almarhum yang waktu pada malam piket itu, Tali. dan juga tali, Dan HP HP, handphonenya. handphonenya semua diserahkan ke Denpom Iya. Pekanbaru, sudah diserahkan. diserahkan. Dan sudah diakui Denpom bahwa mereka sudah menerima itu Pak. Kalau itu sudah Sudah diakui, diterima. Tinggal Sudah bisa CCTV diakui. yang belum CCTV tidak diakui. Oh gitu ya. Yang Pak. lain sudah diakui, tali, handphone, dan baju itu sudah diakui. Baju kan sudah dikembalikan ya. CCTV aja yang Cuma belum. CCTV yang tidak diakui. Ya tapi sekarang TKP pun sudah dibersihkan, sudah dibongkar. Renovasi lah ya. Ya. Sudah dirubah bentuknya gitu. Ada indikasi Nah, penghilangan barang Baik Pak bukti. PH, terkait masalah tempat tadi yang disampaikan oleh orang tua korban. Bagaimana menurut tanggapan Bapak sebagai PH terkait tempat itu yang sudah dibersihkan? Ya. Tempat kejadiannya. Kalau ini kan kita bisa menilai ya, menganggap ya, menduga ada indikasi penghilangan barang bukti. Ya, kemudian juga masalah surat pernyataan itu memang benar, itu memang ada ditandatangani, memang betul tidak diotopsi. Tetapi kan itu kan ada upaya bujuk rayu kan gitu, dalam keadaan susah, dalam keadaan apa, dan kemudian di dalam surat pernyataan itu tidak diotopsi itu kan ada juga pernyataan apabila ditemukan bukti baru akan diungkap ya. Tapi yang paling penting pada hari ini poinnya, kami dan kapasitas sebagai penasihat hukum dari keluarga korban berharap kepada tim forensik yang dituju oleh negara yang melaksanakan ekshumasi atau otopsi pada hari ini. Kami berharap dari keluarga supaya terbuka, transparan, objektif, tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi direkayasa. Apa yang terungkap itulah yang diproses hukum. Ya, jadi nama institusi TNI sebagai aparatur negara, sebagai pertahanan terdepan dalam mempertahankan teritorial negara Republik Indonesia ini, nama baik TNI itu memang harus kita jaga. Jangan gara-gara perbuatan beberapa orang oknum yang diduga melakukan yang tidak baik, tercemar nama baik institusi TNI secara utuh gitu ya. Jadi kita harapkan ini intinya supaya ini sebagai barang bukti untuk melanjutkan perkara ini, meningkatkan dari tingkat penyelidikan ke penyidikan. Ya, itu harapan kita supaya transparan dan terbuka. Jangan sampai otopsi dilakukan sampai 2 kali. Kalau memang tidak transparan, tidak terbuka, kami bersama dengan keluarga akan menempuh upaya hukum lebih lanjut kepada pemerintah dalam hal ini aparat kepada tim forensik yang melaksanakan ini. Apabila ditemukan ada indikasi tidak transparan, tidak terbuka, tidak objektif,
Kita akan menuntut sampai kapanpun. Itu dia. Itu komentar dari kita ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Tuli. Harapan. Dari ibu dulu ya. Dari ibu. Syukur buat kita seluruhnya yang ada di sini. Saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama menyaksikan acara otopsi anak saya. Saya berharap kepada Bapak Prabowo, Kasat, dan Danrem, dan Denpom. Saat ini saya mohon sujud di hadapan Bapak lewat media ini. Tolonglah adakanlah keadilan, khususnya dokter yang akan melakukan otopsi nanti. Tolonglah Pak, jujurlah, jadilah manusia yang takut akan Tuhan, karena hidup ini tidak berarti tanpa Tuhan. Jadi itulah harapan saya, khususnya instansi yang mengadakan otopsi nanti. Tolong Pak, lihat kami manusia yang lemah ini, dan kami juga Pak, kami sebenarnya sudah tidak mampu lagi, khususnya ekonomi kami juga tidak mampu Pak. Ini saat ini ada pun ini semua karena kasih Tuhan, bukan ada lagi sama kami. Jadi ini harapan kami, inilah otopsi, inilah yang membuat supaya terungkap anak saya ini apa sebenarnya dan apa akibat anak saya menghilangkan nyawanya. Jadi itulah harapan saya, khususnya Prabowo, Bapak Presiden yang saya hormati, dan Bapak Danrem ataupun Bapak Kasat dan Denpom yang ada di Riau ini. Mohonlah Pak, lihatlah kami, kasihanilah kami. Itulah harapan saya. Terima kasih. Baik Pak PH, selanjutnya Pak PH sama Pak PH dan juga orang tua korban. Seandainya nanti hasil otopsi itu memang transparan dan seandainya memang hasilnya ditemukan dengan yang berbeda dengan Bapak, dengan prinsip Bapak, bagaimana? Kalau memang ternyata hasil otopsi ini yang dilakukan dengan terbuka, objektif, transparan, dan tidak ada unsur rekayasa, yang menyatakan bahwa hasil otopsi ini benar-benar dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, kita dari keluarga menerima. Tetapi kalau dikatakan itu kesimpulannya nanti dia gantung diri, tetapi dengan ada kejanggalan-kejanggalan kita temukan, tetapi tidak dimasukkan di dalam alat bukti, di dalam suatu kesimpulan tim forensik melakukan ini, ya kita tentunya melakukan upaya hukum dan keberatan, dan kita tidak akan menerima itu. Makanya saya katakan tadi, jangan sampai terjadi otopsi yang kedua kali. Itu dimungkinkan kalau tidak ada transparansi, keterbukaan, objektivitas, ya, sesuai dengan sumpah jabatan sebagai seorang dokter forensik yang melaksanakan ini. Berarti sudah melanggar sumpah jabatan, dan kita akan menempuh upaya hukum lebih lanjut untuk membuktikan ini seterang-terangnya. Saya kira itu ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media semua, ya. Kita untuk penegakan hukum dan menjaga nama baik institusi negara Republik Indonesia. Saya kira itu ya. Dari Pak Tobing menambahi sedikit Pak. Menurut saya, walaupun seperti yang Bapak pertanyakan tadi, hasil otopsi ini seperti yang tidak kami harapkan, tapi kami masih mempunyai bukti yang lain berupa video yang 36 detik yang dinyatakan dalam ruangan logistik itu ada orang di dalam ruang logistik itu. Nah, mungkin kami semalam bicara dengan Kodam, katanya harus tim ahli yang mengetahui apa suara itu. Tapi kami meyakini, kami walaupun masyarakat biasa, kami tahu itu suara pintu apa. Kami tahu itu suara pintu. Jadi berarti ada orang di dalam gudang logistik itu. Berarti bukan anak saya aja ada di dalam. Jadi harapan kami bukan hanya otopsi ini aja penentu. Sebenarnya kalau saya secara masyarakat biasa tanpa otopsi pun ini, kalau batalion transparan ini bisa ditemukan. Karena ada barang bukti berupa video tadi yang ada pelaku di dalam. Saya tidak menyatakan menduga ya. Saya menduga ada pelaku di dalam selain anak saya. Jadi saya berharap batalion transparan saja menurut saya itu. Jadi kami berharap walaupun hasil otopsi ini nanti mungkin seperti tidak kami harapkan, kami akan menempuh jalan yang lain karena barang bukti bukan hanya ini aja. Masih banyak barang bukti. Jadi demikian dari gudang barang bukti yang kita punya. Ada data ya. Oke, terima kasih rekan-rekan media semua ya. Oke. Tengok dulu dah, aku emang bau yang dulu. Airnya. Oh.
Tapi bahwa CCTV itu nyata. Itu siapa yang lewat di situ, memang dia CCTV itu dia di dalam gudang logistik. Tidak dibolehkan ini guys. Ala kira to membongkar. Sana kita nggak bisa. Geser dulu dak, bentar dak. Pak Daud, Pak Dewi, kau dipanggil. Nggak bisa dia. Tengoklah dulu ini ya. Anjing aja pun ikut untuk membuktikan kasusnya Prada Joshua Lumban Tobing yang sudah ada 6 bulan. Oh, udah ke bawah itu. Ke bawah.